Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan diskusi panel mengenai wirausaha. Sebelumnya, kami akan mengenalkan diri satu persatu. Saya Habin Teganugroho dengan NPM 20 10 30 10 69 sebagai panelis pertama. Saya Daematu Faka, NPM 20 panelis kedua NPM 210301049. Ya, saya Pianopisatu Sophia dengan NPM 20 10 30 1119. Dan saya Utlia Matlawi Fasna dengan NPM 20 10 30 10 82. Saya Jundi Mamtari Sanda dengan NPM 20 10 30 10 52. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri. Ya, saya akan mempresentasikan mengenai berkarya dan berbisnis kerajinan seni rupa pada saat pandemi 2020 saat ini. Saya Bintika Nugroho dengan NPM 20 10 30 10 69. Mengapa kita harus mulai berkarya? Tentu pertanyaan ini akan kita munculkan pada pikiran masing-masing, terutama pada saat pandemi seperti ini. Kenapa kita harus berbisnis dan melakukan suatu karya mengenai seni rupa? Yang pertama alasannya yaitu 1. Mengisi waktu luang selama pandemi. Tentu saat kita pandemi, kita akan banyak melakukan kegiatan di dalam rumah. Bahkan beberapa orang akan melakukan kegiatan yang sia-sia saja. Tentu kita akan memiliki waktu luang yang banyak untuk hal ini. Kita bisa melakukan sesuatu hal untuk menghasilkan sesuatu dan itu bisa memberikan dampak positif bagi kita. Salah satunya adalah berkarya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kreativitas sebagai pengembangan diri. Dengan kita berkarya, kita akan meningkatkan kreativitas sebagai motivasi pengembangan diri kita sendiri. Entah itu karya berupa tulis, karya sastra, karya seni rupa, karya desain, atau apapun. Kita akan memaksa tubuh kita untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai rekam jejak pengalaman dan portofolio. Apabila kita mempunyai karya atau suatu hal yang kita buat sendiri, tentu akan menjadi nilai plus untuk portofolio kita ke depannya. Mungkin beberapa perusahaan akan mengedepankan CV-nya, namun di sisi lain portofolio ini juga berguna untuk kita sendiri dalam melamar pekerjaan. Kemudian menjadi bisnis yang menjanjikan. Ketika kita berkarya dan itu merupakan hobi yang kita senangi, maka bisnis pun bisa kita jalankan melalui hobi tersebut. Banyak di luar sana seniman-seniman yang berkecimpung dalam dunia seni yang menghasilkan uang melalui karya mereka masing-masing. Kemudian, mengapa karya seni rupa itu bisa menjadi bisnis saat pandemi seperti ini? Saya meneliti sebuah tren yang saya ambil dari Google Trends dan membandingkan beberapa produk yang sesuai saat pandemi seperti ini. Salah satunya yaitu sepeda, kemudian kerajinan, dan tanaman hias itu sendiri. Kita bisa melihat perbandingan pada grafik seperti ini. Biru menunjukkan sepeda, kemudian merah menunjukkan kerajinan, dan
kuning menunjukkan tanaman hias. Pada Desember 2019, kita bisa melihat bahwa semua produk ini memiliki rentan yang stabil. Kemudian pada awal-awal menuju 2020, kerajinan naik hingga melebihi sepeda dan tanaman hias. Lama-kelamaan, kerajinan ini perlahan turun, namun pada sektor sepeda dan tanaman hias ini tidak naik, cenderung stabil. Dan pencarian pada penelurusan pada kerajinan ini cenderung akan selalu naik. Kita bisa melihat pada bulan April 2020, pencarian di Google tentang kerajinan ini sangat naik ketimbang sepeda dan tanaman hias. Kemudian turun lagi dan mulai menjadi tren yaitu sepeda. Dan kerajinan ini naik lagi pada Agustus 2020 hingga akhir 2020. Lantas siapa targetnya? Tentu hal ini menjadi pertimbangan kita ketika kita ingin memilih bisnis yang ingin kita tekuni. Yang pertama, target pemasaran yaitu pelajar, setara dengan SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Mahasiswa ini mungkin kita terfokus pada seni. Mahasiswa yang bergelut pada bidang seni, contohnya arsitektur, desain komunikasi visual, dan desain seni rupa. Mengapa saya meletakkan pelajar sebagai nomor pertama? Karena pada tingkat SD, SMP, SMA, kita bisa melihat bahwa kerajinan itu merupakan suatu pelajaran yang ada di dalam seni rupa. Banyak pelajar SD, SMP, SMA tentu akan mencari berbagai produk-produk untuk dibuat dan dimodifikasi ulang sebagai tugas mereka ketika guru menyuruh mereka. Yang kedua yaitu pengkoleksi kerajinan. Kolektor di luar sana tentu akan memilih berbagai karya seni rupa untuk dikoleksi sebagai hiasan di rumah. Bahkan mereka itu mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk mengkoleksi beberapa karya-karya seni seperti itu. Kemudian yang ketiga tentu orang-orang yang membutuhkan akan produk tersebut. Jika kita berbisnis, tentu kita akan menargetkan pemasaran untuk orang-orang yang membutuhkan produk tersebut. Entah itu produk yang berguna untuk kesehatan, hiasan, ataupun yang lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu wisatawan. Walaupun pandemi seperti ini, tentu tak semua pemasaran itu dilakukan secara online. Adapun beberapa tempat akan membuka lahan bisnis dan wisatawan akan membeli produk tersebut. Yang kelima yaitu masyarakat. Tentu hal ini kita tidak bisa lepas dari masyarakat kita sendiri. Kadang masyarakat juga membutuhkan barang tersebut, namun kadang juga tidak membutuhkan. Tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian, kerajinan seni rupa apa yang bisa dibisniskan dan kenapa tidak berbisnis dengan produk lain? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap mata dan dirasakan dengan rebaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika atau keindahan. Kemudian ditinjau dari wujudnya, seni rupa itu terbagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Lantas contohnya itu apa saja? Namun sebelum itu, kenapa kita harus memilih kerajinan seni rupa sebagai bahan bisnis? Yang pertama yaitu bahan atau alat yang mudah ditemukan di sekitar kita. Bahkan limbah-limbah plastik atau limbah-limbah barang-barang lainnya itu bisa kita temukan di sekitar kita. Jika hal ini tidak dimanfaatkan, tentu akan menjadi kerugian yang besar bagi kita semua. Bahkan barang-barang tersebut kita bisa jumpai dengan gratis dan kita bisa olah menjadi sesuatu yang produk yang ekonomis bahkan bernilai jual tinggi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki minat beli yang tinggi.
Apabila kita mampu untuk mengolah, memodifikasi bahan-bahan tersebut, mendaur ulangnya dengan sungguh-sungguh, maka barang tersebut akan memiliki minat yang tinggi dan dibutuhkan orang-orang, bahkan dicari-cari hingga menimbulkan konsumen. Kemudian alasan yang ketiga yaitu modalnya minim. Seperti yang saya katakan tadi, modal minim itu dikarenakan bahan tersebut mudah ditemukan, bahkan cenderung gratis. Sehingga kadang kita tidak perlu mengeluarkan modal yang begitu banyak. Mungkin modal yang hanya dikeluarkan untuk membeli beberapa peralatan seperti cat, gunting, pisau, dan lain-lain. Kemudian alasan keempat yaitu selalu berkembang mengikuti zaman. Seni itu selalu mengikuti zaman karena akan selalu berputar mengikuti zamannya. Sebagai contoh, seni lukis itu tetap berjalan seiring waktu dan akan berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang dari dulu menggunakan konvensional yaitu berupa kanvas, kuas, kini berubah menjadi seni digital. Ini berubah menjadi seni digital yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Contohnya itu yaitu lukisan dan sketsa. Lukisan-lukisan di sini dan sketsa yang ingin kita jual tentu memiliki beragam variasinya. Kalau seni lukis itu biasanya kita memiliki aliran-aliran tertentu untuk dijual belikan. Bahkan aliran-aliran tersebut tidak perlu kita kuasai dengan sungguh-sungguh. Contohnya yaitu lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu sendiri tidak memiliki aturan dalam pembuatannya. Kita kadang hanya perlu mencoret-coret sesuatu, kemudian mencampurkan beberapa warna hingga menjadi suatu karya. Bahkan dari alam pun kita bisa melukiskan hal tersebut. Dan itu tuh merupakan aliran naturalisme. Kemudian untuk sketsa zaman sekarang itu banyak jenisnya. Bahkan kita sudah mengenal karikatur sebagai sketsa yang diajarkan pada bangku SD, SMP, SMA. Tentu dasar-dasar itu kita sudah dapat di sekolah. Maka kita hanya tinggal mengembangkannya untuk menjadikannya bisnis. Kemudian produk kedua yang saya kira untuk bisa bersaing yaitu lampu hias. Kenapa bisa dikatakan demikian? Bahan-bahan yang ditemukan itu cenderung mudah karena barang itu merupakan sisa-sisa dari industri. Semisal kardus, kita bisa membuat lampu hias itu dari kardus. Kita bisa memotongnya dan menyusunnya. Kemudian kita merangkai lampunya di dalam dan kita cat untuk menghiasinya. Sebagai contoh ini terbuat dari kardus. Kemudian yang ini terbuat dari lampu bolam biasa. Kemudian kita cat hingga membentuk suatu produk atau visualisasi dari suatu hewan. Kemudian untuk yang produk ketiga ini lampu hias dan menggunakan kaleng limbah. Yang ketiga yaitu mozaik. Untuk mozaik seperti ini mungkin terlihat sulit untuk awalnya. Namun untuk penemuan bahan atau bahan untuk pembuatannya itu cenderung mudah. Karena kita hanya memerlukan suatu pecahan keramik yang kita bisa gunakan untuk hal itu. Bahan-bahan itu tentu bisa dilihat, bisa ditemukan di sekitar kita. Prosesnya pun cenderung tidak lama. Bahkan ketika kita membuat mozaik itu, tak perlu untuk membuat suatu pola atau visualisasi untuk menggambarkan seperti burung, geometris atau lainnya. Bahkan ketika kita acak pun kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Kemudian yaitu kerajinan bros dan beberapa aksesoris lainnya. Kita bisa menjumpai hal kecil seperti ini di lingkungan kita masing-masing. Dan tentu bahan-bahan yang digunakan pun sangat mudah ditemukan. Jika kita mendalaminya pun ini akan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan.
tentu perlu usaha ekstra untuk mengembangkan bisnis aksesoris seperti ini. Karena kenapa? Karena peminatnya pun banyak, namun pesaingnya pun juga banyak. Tentu kita harus mulai perlahan-lahan mengembangkan dan menemukan brand kita sendiri dengan cara yang unik, sehingga orang lain cenderung memilih produk kita ketimbang produk orang lain. Survei pada marketplace. Kenapa kita harus mensurvei pada marketplace? Ya, karena kita bisa menggunakan pembanding atau menggunakan standar untuk memasarkan produk kita. Ketika kita tidak memiliki target atau kebingungan dalam memasarkan produk kita, tentu kita tidak memiliki tujuan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Saya mengambil survei marketplace pada aplikasi atau software pada website Shopee. Kita bisa mengambil marketplace yang lain seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Untuk lukisan, cenderung penjualnya banyak, sehingga daya saing yang terjadi ini tentu akan lebih ketat juga. Namun, dari survei ini kita bisa melihat bahwa produk ini tentu diminati di pasaran. Dengan terbukti, kita bisa melihat suatu toko menjual lebih dari 1,2 ribu barang. Kemudian 1,7 ribu barang dan 5,2 ribu barang untuk produk lukisan sendiri. Kemudian untuk kerajinan yang lain yaitu kita bisa mengambil yaitu lilin hias aromaterapi. Kita bisa melihat jika di sini itu dia menjual 1000 produk hanya dalam satu toko. Kemudian lainnya juga memiliki kesamaan yaitu 1000 yang terjual. Jika hal ini kita lakukan secara terus-menerus, maka mungkin saja memiliki potensi sehingga kita memiliki pengalaman yang lebih dan kita memiliki dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Selain untuk bisnis mozaik ini masih langka ya, karena untuk survei marketplace sendiri, mozaik yang ditampilkan itu bukan mozaik karya kerajinan, tapi malah mozaik untuk seperti lantai atau ubin. Tentu ini menjadi peluang untuk kita sendiri jika kita bisa mengembangkan kerajinan mozaik ini akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Karena kita bisa melihat di sini rata-rata itu hanya menjual ubin-ubinan. Lantas apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kerajinan seni rupa masih memiliki potensi untuk berkembang seiring waktu. Kreativitas tentu dituntut diperlukan agar kita bisa berinovasi dan kita bisa membuat brand yang kuat sehingga produk yang kita jual memiliki kualitas yang baik. Selain itu, kita perlu menjadi unik dengan produk kita sendiri sehingga masyarakat tidak akan memilih produk yang lain. Kita harus mempunyai ciri khas terhadap produk yang kita jual dan memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen puas. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di sini. Apakah ada pertanyaan? Ya, Mas Habin, saya ingin bertanya. Menurut Mas Habin, apa yang membuat suatu produk kerajinan dapat diminati atau dilirik oleh konsumen sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya? Terima kasih, Mas Habin. Suatu produk itu dilirik dan diminati oleh orang itu pasti karena yang pertama, brand tersebut merupakan terpercaya dan dikenal oleh masyarakat luas. Ketika suatu brand itu sudah dikenal atau diminati oleh banyak orang, tentu peminat atau pembelinya itu banyak. Kemudian yang kedua yaitu memiliki ciri khas unik pada brand tersebut. Ketika suatu brand itu memiliki keunikan masing-masing, maka orang akan cenderung memfokuskan produk pilihannya itu pada produk yang unik tersebut.
Jadi produk tersebut itu tidak dimiliki oleh produk lainnya, hanya pada produk itu sendiri. Maka dari itu kita harus bisa membuat keunikan pada produk kita sendiri, terus berinovasi dan terus berkembang mengikuti kemampuan kita. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas yang baik tentu akan menghasilkan minat juga pada pembeli. Sebagai contoh, kualitas itu bisa dilihat dari kemasan atau produk itu sendiri. Ketika suatu produk itu memiliki kemasan yang bagus pun, tentu akan menghasilkan nilai jual yang tinggi dan pembeli pun akan berpikiran jika produk itu bagus dan bukan abal-abal hanya dari kemasan luarnya saja. Begitu. Ada tambahan? Jika tidak ada, maka saya akan menutup presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil diskusi saya sendiri yang berjudul konten kreator. Mereka yang kreatif yang mampu bertahan saat pandemi COVID-19. Dengan saya Daemato Farika NPM 2010301049. Next. Wabah global atau pandemi COVID-19 ini pertama kali menyerang Indonesia ataupun Asia pada Januari 2020. Berdampak besar pada ekonomi seperti tahun 1997 sampai 1998 atau bahkan lebih besar dari itu. Dan dengan krisisnya ekonomi ini, warga Indonesia berlomba-lomba untuk tetap bertahan hidup dengan berbagai cara. Salah satunya adalah berkonten kreator. Kan sejak adanya pandemi COVID-19 ini terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam pembuatan sebuah konten. Dengan kondisi seperti ini, kami sebagai konten kreator harus dapat membuat ide dan kreativitas baru supaya konten tersebut dapat dinikmati audiens kami meskipun yang berada di rumah, kata mereka para konten kreator. Next. Lanjut. Sebelum kita mengulas lebih dalam lagi tentang apa sih itu konten kreator, mari kita bahas pengertian dan tugas dari seorang konten kreator. Konten kreator merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari 2 atau lebih materi tersebut. Jadi konten kreator itu yang melahirkan berbagai video-video yang digabungkan dalam menjadi suara ataupun gambar dan tulisan.
Apa sih tugas dari konten kreator itu? Mengumpulkan ide, data, serta melakukan riset, serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten untuk menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan. Jadi di situ tugas konten kreator itu mengumpulkan ide, data yang dijadikan satu untuk dijadikan video ataupun konten supaya disukai dan diminati oleh masyarakat sekitar. Dan untuk menghasilkan keuntungan juga, sebuah konten harus disesuaikan dan sekreatif mungkin kita membuat konten atau video tersebut dari identitas dan branding tersebut. Melalui konten, kita akan mendapatkan penghasilan dari aplikasi atau dari endorse suatu barang itu sendiri. Jadi melalui konten, kita dapat menghasilkan penghasilan dari aplikasi itu, maksudnya tergantung dengan viewers atau penonton kita dan yang menyukai dengan video kita. Semakin banyak penonton atau yang menyukai video kita, semakin banyak pun keuntungan atau penghasilan yang kita dapatkan dari berkonten kreator tersebut. Dari endorse suatu barang itu sendiri. Itu maksudnya kita harus mempunyai followers yang banyak terlebih dahulu supaya kita mendapatkan tawaran endorse dari jenis brand ataupun toko-toko yang ingin kita mengiklankan produk tersebut. Konten. Yang pertama YouTube. YouTube adalah sebuah aplikasi yang menampilkan video ataupun tutor. Di situ ada temanya, ada make up tour, video prank, ataupun vlog sehari-hari, tutorial memasak, ataupun banyak lagi. Instagram lebih menjurus ke foto. Dari Instagram tersebut kita dapat mengupload foto atau video atau IGTV juga bisa, atau story kehidupan kita sehari-hari. TikTok yang sedang marak-maraknya saat ini karena di situ banyak sekali video-video yang menampilkan berbagai materi, maupun itu video berjoget, video melucu, melawak, ataupun tutor-tutor pembuatan video, tutor-tutor memasak, ataupun tutor-tutor makeup. Juga sama seperti TikTok, hampir sama seperti TikTok. Di situ juga berisikan video yang berisikan tutor-tutor ataupun video lucu-lucu dan berjoget-joget. Next. Penghasilan melalui paspor dari jumlah atau orang kreatifan video kita. Jadi di situ kita akan mendapatkan yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mendapatkan dari besar kecilnya viewers, penonton atau video kita. Di situ kita akan mendapatkan keuntungan dari aplikasi YouTube itu, bisa lewat trans ataupun apa. Kita akan mendapatkan kalau misalnya video kita itu bermanfaat bagi orang lain. Dari Instagram juga penghasilan melalui Instagram kita harus mempunyai followers yang banyak dahulu agar kita mendapatkan tawaran berupa endorse atau mempromosikan barang. Jadi kalau misalnya followers kita sedikit, kita mungkin tidak dapat mendapatkan tawaran endorse atau itu tawaran untuk mempromosikan barang, karena itu khusus untuk yang ya bukan khusus, tapi yang kayak kebanyakan itu yang followersnya udah banyak, supaya yang melihat reposan foto yang kita upload itu menyukai produk tersebut. Dan penghasilannya itu tergantung dengan like foto kita saat kita merepost foto dengan produk tersebut. TikTok, penghasilan dari TikTok sama seperti YouTube dan Instagram. Di sini kita tergantung dengan jumlah penonton dan kemudian kita banyak akan ada tawaran juga. TikTok juga di situ terdapat bisa juga mengiklankan dengan berbagai kreativitas video kita, misalnya dengan drama ataupun apa. Tapi itu di situ intinya kita mempromosikan barang ditawarkan oleh
yang ditawarkan oleh toko atau branded tersebut. Like juga sama hampir sama dengan TikTok. Dengan like kita dapat mendapatkan penghasilan, tapi TikTok dengan like itu lebih ke penghasilan TikTok karena like sedikit peminatnya. Lanjut. Berikut adalah tahapan untuk menjadi seorang content creator. Sepertinya itu banyak sekali ya caranya itu, tapi tidak ada yang pertama itu tag video. Kita harus mengetek video dulu, harus membuat video, foto atau kreatif mungkin yang kita yang supaya banyak yang meminati video kita. Harus membuat video, harus misalnya dengan vlog sehari-hari ataupun tutor, itu pun kemudian editing dan post. Baik, mohon maaf saya off karena soalnya di sini terkendala sinyal. Saya lanjutkan. Berikut adalah tahapan untuk menjadi seorang konten kreator. Yang pertama adalah tag video. Di situ kita akan merekam video sesuka hati kita, misalnya dengan cara tutorial video, prank video, ataupun tutor gambar lainnya. Setelah kita membuat video, kita akan ke proses editing atau posting. Di situ kita harus mengedit dulu sekreatif mungkin dengan dipotong ataupun ditambah-tambahin animasi ataupun sound suara. Setelah itu diposting di akun atau channel kita yang kita punya, baik di YouTube, Instagram ataupun TikTok. Setelah posting, beberapa video kita akan ditonton ataupun disukai akan tergantung viewers. Viewers nonton. Setelah diposting, setiap video yang kita tonton ataupun kita sukai akan tergantung dengan keuntungan atau penghasilan kita. Misal dengan berapa banyak viewers atau penonton atau like kita yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan penghasilan dengan ketergantungan dengan viewers itu tersebut. Selanjutnya, keuntungan dari konten kreator. Yang pertama adalah keuntungan dari konten kreator. Yang pertama adalah pahala, berbagi ilmu dan pengetahuan, membantu orang lain. Ya, seperti tadi tutor-tutor itu, dan bisa juga para konten kreator menghasilkan video yang berupa tutor untuk cara cepat matematika ataupun pendidikan lainnya. Yang kedua, mendapatkan followers atau teman baru. Di situ jika video kita menarik, kita akan mendapatkan followers yang banyak dan itu akan menjadi teman-teman baru yang belum pernah kita kenal juga. Yang ketiga, menambahkan ilmu dan wawasan. Di situ kita akan menambahkan pengalaman, baik itu dari kita pembawaan dari video tersebut ataupun dari penonton, komentar dari penonton yang lainnya. Menambahkan penghasilan selama pandemi ini, tentu saja menambahkan penghasilan dikarenakan ya itu dengan cara berkonten itu mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang lumayan. Kerugian dari konten kreator akan mendapatkan hujatan jika konten kita tidak sesuai dengan hati penonton. Di situ kita akan mendapatkan rintangan ya seperti hujatan ataupun dijelek-jelekan orang lain jika video kita tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Rawan terhadap penipuan undangan atau tawaran endorse barang. Bagi para content creator akan ada undangan-undangan atau tawaran-tawaran yang mungkin menurut kita itu kita belum kenal dan kita tidak tahu apakah itu tipu-tipu ataupun brand asli.
banyak sekali rintangan untuk membuat video, baik itu kamera terjatuh ataupun lelah ataupun kekurangan ide, itu akan mendapatkan berbagai rintangan saat kita membuat video. Solusinya kita harus bersabar dalam berkonten karena itu termasuk juga pekerjaan, tetapi pekerjaan yang tidak menguras biaya ataupun tenaga. Selanjutnya, sekarang ini banyak sekali konten yang tidak mendidik. Kita harus berhati-hati untuk memilih antara konten yang bijak dan tidak bijak. Kritik dan saran dari banyak sekali penonton. Di atas tersebut adalah kritik dan saran dari banyak sekali penonton jika tidak sesuai dengan kriteria penonton ataupun video yang penonton inginkan. Yang solusi pada konten kreator itu pertama, cerdas dan kreatif untuk memilih topik konten. Kita harus memilih topik terlebih dahulu. Kita akan memilih topik ke video prank ataupun tutor pendidikan atau tutor make up, masak, ataupun single-single atau cover-cover lainnya, cover-cover musik. Kita harus cerdas dalam memilih tersebut supaya penonton menyukai video kita. Yang kedua, tetap utamakan nilai moral. Di situ kita tetap menjaga akhlak baik kita, supaya penonton tidak beranggapan buruk tentang kita. Jika ingin berhasil, jangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Saat ini banyak sekali para konten kreator yang ingin tinggi tetapi menjatuhkan hasil orang lain atau bisa juga plagiat orang lain. Diusahakan memiliki topik konten yang mendidik. Diusahakan memilih topik konten yang mendidik itu misalnya kita menjalankan konten atau tutorial mendidik seperti tutorial cara cepat matematika, cara cepat membaca, bahasa Indonesia, ataupun berbicara, dan lainnya. Di situ kita dapat memperagakan cara bisa dengan cara berdrama. Di situ kita akan supaya orang-orang mencontohkan apa yang kita buat saat di konten tersebut. Bersifat kreatif dan tidak plagiarisme. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita plagiat dan tidak kreatif, itu akan malah kita yang dihujat, soalnya kita tidak mewujudkan kekreatifan kita. Sebenarnya kita mempunyai kekreatifan masing-masing, tetapi kita saja yang malas untuk mencari ide-ide baru begitu. Selanjutnya. Kesimpulannya, berlomba-lomba kreatif dalam masa pandemi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya menjadi seorang konten kreator untuk mendapatkan penghasilan saat pandemi. Di situ kesimpulannya, seberapa penghasilan yang akan kita dapatkan tergantung dengan kekreatifan kita dalam berkonten. Baik buruknya konten kita, kreator video kita, itu akan berakibat dengan sedikit atau banyaknya viewers dan sedikit atau banyaknya penghasilan yang kita dapatkan. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sinyal tadi juga terkendala. Untuk selanjutnya ke panelis ketiga yaitu Mbak Pia. Ya baik, terima kasih untuk Mbak Farika. Saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai optimalisasi bisnis online shop di masa pandemi. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pia Nopisatu Sophia dengan NPM 2010301119. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai optimalisasi bisnis online shop di masa pandemi. Nah, mengapa kita harus berbisnis online shop? Dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 saat ini amat terasa di banyak negara. Begitupun di Indonesia, hampir di seluruh provinsi mengalami
Perubahan yang cukup signifikan disebabkan wabah ini. Salah satu aspek yang berdampak ialah kegiatan perekonomian. Menteri Keuangan RI Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pun menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona, yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi. Nah, sumber ini didapatkan dari republik.co.id. Ya, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis online shop sebelum masa pandemi. Dampak pandemi sangat terasa di dunia bisnis online shop, karena mereka menganggap yang dahulunya persaingan tidak terlalu ketat, sekarang menjadi ketat, karena banyak dijumpai orang yang berbisnis online shop. Sebelum pandemi muncul di Indonesia, bisnis online shop ramai pembeli, karena belum banyak orang yang berjualan secara online atau mereka belum memanfaatkan sosial media untuk menjual barang dagangannya. Akan tetapi, mereka banyak yang berjualan secara langsung dan tempat usahanya pun ramai oleh pelanggan yang datang ke tempatnya secara langsung untuk membeli kebutuhan mereka. Tetapi akibat pandemi COVID-19, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan PSBB yang mengharuskan orang berada di rumah, membatasi dengan orang lain, bahkan menutup usaha mereka. Kebijakan PSBB yang dikeluarkan, pemerintah membuat orang berjualan menyikapinya dengan mengubah strategi penjualannya yang dahulunya mereka menjual barang dagangnya secara langsung, sekarang menjual barang dagangannya secara online, agar usahanya tetap bertahan walaupun di tengah pandemi. Nah, dilihat dari penjelasan tadi, gambaran sebelum pandemi, orang dahulunya menjual barang dagangannya secara online belum banyak, dan juga persaingannya pun belum ketat. Nah, sekarang pandemi muncul, jadi banyak yang berbisnis online shop karena untuk memenuhi kebutuhan mereka. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih bisnis online shop pada masa pandemi? Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam surveinya menunjukkan pola belanja online meningkat 31% selama pandemi. Inilah muncul kebiasaan baru yang terbentuk di masyarakat, karena belanja online itu praktis, tanpa perlu keluar rumah, jadi ada jarak yang terjaga dan kerumunan bisa dihindari. Pandemi selain berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia, terdapat pula dampak positif karena banyak ditemui orang yang kreatif dalam menjual barang dagangannya, dan tanpa mereka sadari, banyak yang muncul jiwa berwirausaha. Nah, terus apa saja sih manfaat dari bisnis online shop pada masa pandemi? Yang pertama itu menumbuhkan jiwa wirausaha. Tanpa kalian sadari, mereka yang baru memulai bisnis online shop dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan karena mereka mulai mengenali dunia penjualan. Yang kedua, jangkauan pemasaran sangat luas. Maksud di sini jangkauan pemasaran sangat luas yaitu jangkauan internet yang tidak ada batasnya membuat Anda bisa dikenal dan banyak masyarakat yang mengenali produk Anda. Internet juga menjadi media promosi yang paling bagus sebab mudah dan murah. Tidak seperti media lainnya di mana semakin luas jangkauan produk yang ingin dipasarkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Nah, contoh media online yang menjadi promosi, contohnya yaitu seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok, YouTube pun bisa untuk kita memasarkan produk yang kita jual. Yang ketiga itu mempunyai banyak waktu bersama keluarga. Nah, tentunya kerja online tidak seperti kerja kantoran, di mana terpaut dengan waktu. Anda bisa menjalankan bisnis online kapan saja yang Anda inginkan, sehingga waktu berkumpul bersama keluarga ataupun sang buah hati lebih sering terjadi. Yang keempat, lebih mudah dan sederhana. Dengan berbisnis online, maka Anda tidak perlu lagi memajang produk secara fisik, namun cukup menyediakan katalog disertai deskripsi.
yang singkat, namun padat mengenai masing-masing produk tersebut. Nah, selain itu, Anda tidak akan membutuhkan karyawan. Anda seorang diri pun bisa menanganinya. Slide selanjutnya. Nah, selain dilihat dari manfaat bisnis online shop tadi, bisnis online shop juga terdapat tantangan. Lah, apa saja sih tantangan dalam berbisnis online shop? Yang pertama itu perkembangan teknologi. Bisnis online tidak bisa lahir tanpa teknologi, dan teknologi selalu berkembang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, hal itu juga bisa mempengaruhi bisnis online Anda. Bisnis online Anda harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Jika sebelumnya Anda berjualan mulut ke mulut, sekarang masuk ke media sosial yang berlanjut ke e-commerce, dan mungkin saja selanjutnya ada platform lain yang bisa Anda pakai untuk berbisnis online. Yang kedua, penipuan. Penipuan di internet bukanlah suatu hal yang baru. Penipuan tidak hanya menerpa pembeli saja, tapi penjual pun juga bisa terkena penipuan. Lah, contoh penjual yang ditipu oleh pembeli, saya pernah mengalami sendiri. Waktu itu kan ada pembeli yang mau order masker ke saya, sudah pesen 20 kapsul masker. Lah, dia itu sudah nentuin waktu dan tempat harinya sama dia. Lah, waktu itu singkat cerita, saya kan mau COD sama dia di tempat yang kita setujui, dan waktu itu jamnya jam 2, katanya sebelum jam 2 dia akan sampai ke tempat COD yang kita akan COD nanti. Lah, waktu itu sudah jam 2, malah. Terus dia nggak ada kabar. Lah, tahu-taunya dia ngabarin saya, katanya nggak jadi pesan masker. Jadi ya, saya sudah jauh-jauh dari tempat saya menuju tempat COD, malah dia membatalkan. Nah, jadi saran saya, apabila kalian mau COD dengan pembeli, itu seharusnya kalian jangan sampai dulu ke tempat COD-nya. Nunggu pembeli dulu yang sampai di tempat COD-nya, karena nanti nggak tahu kalau misalkan dia membatalkan, kan jadi kita juga yang rugi. Nah, yang ketiga itu masalah keuangan. Masalah keuangan, manajemen dalam bisnis online terkadang terasa mudah, hanya mengurus pembelian stok barang lalu menjualnya lagi. Tapi jika tidak hati-hati dalam mengelola keuangan, masalah keuangan sewaktu-waktu bisa menimpa bisnis Anda. Nah, dengan adanya catatan dan pembukuan itu, Anda tidak perlu repot-repot jika ada hal aneh ketika kembali mengecek keuangan yang tersedia. Lah, yang keempat, konsumen yang rumit. Apa artinya berbisnis tanpa kehadiran konsumen? Nah, di dalam bisnis terkadang ada saja konsumen yang rumit, banyak maunya hingga terlalu banyak bertanya. Tapi kita sebagai penjual, Anda harus mampu mengurus mereka semua, karena di sanalah tantangan berbisnis online. Jangan sampai masalah konsumen membuat bisnis Anda goyah. Dan kan katanya ada orang yang bilang kalau misalkan pembeli itu raja, jadi kita itu harus melayani dengan baik. Ya, next. Nah, seperti apa sih gambaran bisnis online shop meredup setelah pandemi berakhir? Ya, saya menggambarkan yang pertama, bisnis online shop tidak seramai saat pandemi. Yang kedua, penjual membuka kembali lapak atau tempat usahanya. Yang ketiga, konsumen berpindah yang dahulunya berbelanja secara online. Setelah berakhirnya pandemi, mereka berbelanja ke tempat perbelanjaannya langsung. Nah, mungkin itu saja gambaran yang bisa saya contohkan. Apabila semakin banyak orang yang berbelanja secara langsung atau mengunjungi ke tempat perbelanjaan langsung, kemungkinan bisnis online shop akan mulai meredup. Karena mereka menganggap harga produk yang dibeli secara online itu lebih mahal dibandingkan datang ke tempat langsung, karena kita bisa menawar atau bernegosiasi dengan penjual. Ya, next. Nah, bagaimana solusi agar bisnis online shop tetap bertahan walaupun pandemi berlalu? Yang pertama itu promosi. Promosi bisa dilakukan seperti Anda memberikan free ongkir atau ongkos kirim agar menjadi daya tarik pembeli.
Nah, promosi pada bisnis online shop bisa kita terapkan untuk barang-barang yang terlaris, sebab konsumen saat ini cenderung untuk membeli barang-barang yang paling penting dan paling dibutuhkan mereka. Nah, promosi ini juga bisa dilakukan penjual dengan memberikan kupon atau gift card yang sewaktu-waktu bisa untuk belanja nanti pas mereka membutuhkan. Yang kedua itu maksimalkan layanan online. Penjualan online jadi andalan ketika masyarakat berdiam diri di rumah dan menjadi segala kebutuhan melalui internet. Memaksimalkan semua layanan online dan jangan lupa buat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen sebagai alternatif dan bergabunglah ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapak penjualan kita. Nah, yang ketiga itu komunikasi dengan pelanggan. Berkomunikasi dengan pelanggan bisa menjadi cara untuk bertahan selama pandemi ini. Nah, cobalah menanyakan bagaimana pelayanan atau produk yang dibeli pelanggan. Berikan mereka komentar terkait hal tersebut. Dengan begitu, pelanggan akan terpercaya terhadap produk yang kamu jual dan bakal repeat order nantinya. Karena komunikasi dengan pelanggan itu sangat penting untuk kita mempertahankan bisnis online shop kita. Next. Ya, kesimpulannya, dalam era jejaring sosial sekarang ini terjadi pergeseran dari pemasaran offline ke pemasaran online. Salah satunya melalui media sosial. Hal ini dimanfaatkan oleh semua kalangan untuk mendapatkan penghasilan. Semua kalangan yang menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnis usahanya harus meningkatkan pengetahuannya agar bisa memasarkan produknya lebih luas dan produknya bisa dikenal oleh banyak orang. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai optimalisasi bisnis online shop di masa pandemi. Apabila ada kesalahan atau penyampaiannya kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Saya, Ya, silakan Mas Habin. bagaimana caranya agar barang atau produk yang kita jual laku dan diminati banyak orang? Terima kasih. Nah, cara agar barang atau produk kita laku dan diminati banyak orang itu gampang. Kita harus mempromosikan setiap hari produk yang kita jual. Nah, mempromosikan produk yang kita jual bisa dilakukan dengan memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, dari sosial media itu kita bisa mempromosikan produk yang kita jual. Nah, cara mempromosikannya itu harus dengan caption yang semenarik mungkin, dan kita kalau mengunggah gambar produk yang kita jual harus lebih menarik dan diberi keterangan cara memakai produknya. Dan kita juga bisa membuat video, misal kalau aku jual masker Spirulina, itu aku buat video dan nanti bisa diunggah lewat sosial media di WA, IG, TikTok, Facebook, supaya produknya itu diminati banyak orang. Nah, selain itu juga, kamu harus pintar mencari pelanggan dengan cara kita mengechat atau DM mereka. Nah, kita juga harus menjelaskan produk yang kita jual dari kehalalannya atau BPOM. Nah, kita juga bisa memberikan testimoninya kita. Berikan agar si target lebih percaya produk kita itu tidak abal-abal. Dan intinya jangan bosan-bosan kalian ngepost produk jualan Anda dengan caption yang menarik agar produknya diminati oleh banyak orang. Dan pemasarannya pun lebih luas lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Mas Habin. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Saya Utlia Matlaul Fasna dengan NPM 20 10 30 10 82.
Di sini saya membawakan judul yaitu mengoptimalkan pendapatan di masa pandemi COVID-19 dengan cara berbisnis membuat masker kain. Next. Latar belakang. Beberapa waktu lalu, masyarakat berbondong-bondong memborong masker dan digunakan sebagai upaya pencegahan wabah virus COVID-19 atau yang disebut juga dengan virus corona. Kegiatan memborong ini dilakukan karena masyarakat panik dengan adanya virus ini. Perilaku memborong masker medis ini dilakukan supaya kita memiliki stok masker untuk dipakai setiap hari. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kelangkaan masker di Indonesia. Kelangkaan membuat masyarakat yang lebih membutuhkan masker kesulitan, seperti orang yang sakit, tenaga medis, yaitu ada perawat, dokter, dan yang lainnya kesulitan untuk mendapatkan masker tersebut. Kemudian, pembuatan masker kain ini bermula difungsikan sebagai konsumsi pribadi. Tapi dengan melihat fenomena yang di atas, hal tersebut menjadi peluang untuk berbisnis. Penjualan masker di tengah pandemi ini bertujuan untuk menggantikan masker medis yang ada di pasaran sebagai penggunaan masker untuk masyarakat yang lainnya. Next. Karena keterbatasan persediaan masker, pelaku bisnis banyak yang menetapkan harga masker lebih mahal dibandingkan dengan harga sebelum adanya pandemi ini. Karena minimnya ketersediaan dan melonjaknya harga di pasaran, muncullah ide untuk membuat masker berbahan kain. Masker kain ini dinilai lebih ekonomis dan ramah lingkungan karena bisa digunakan secara berulang kali. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Apa itu masker? Kenapa sangat penting? Masker adalah APD yang paling umum digunakan. Masker kain merupakan salah satu alat pelindung diri sebagai salah satu barang yang dapat mencegah penularan virus melalui hidung atau mulut. Alat pelindung diri ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi organ pernafasan. Dilihat dari sebelumnya, masker kain digunakan untuk berkendara oleh pengendara sepeda motor atau pengendara yang lainnya. Seperti untuk bepergian agar menghindari dari debu dan polusi udara saat berkendara. Next. Ya. Masker medis yang mayoritas berwarna hijau atau sebut saja merek sensi seperti gambar yang di sebelah kiri, dan masker N95 pada awal pandemi sudah sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya juga terbilang mahal. Pada awal pandemi, harga masker medis ini ada yang menjual dengan harga 15.000 untuk satu lembar. Pada harga segitu, sebelum adanya pandemi, kita dapat mendapatkan 3-5 masker. Tak heran kalau di beberapa industri konveksi sudah banyak produsen memproduksi masker kain karena peminatnya cukup besar. Bahkan banyak juga bisnis yang mengalihkan bisnisnya menjadi produksi masker kain. Ya, selanjutnya. Memang dalam hukum ekonomi hal ini terbilang wajar.
Saat permintaan akan suatu barang naik, persediaan barang akan makin menurun. Menurunnya barang tersebut akan mengakibatkan kelangkaan sehingga harga akan naik. Dengan adanya hal ini, tentu saja peluang berbisnis masker kain semakin lebih tinggi. Selanjutnya, di sini ada beberapa model masker. Bahan yang digunakan untuk pembuatan masker kain ini menggunakan bahan katun dengan kain yang bermacam-macam motif dan bentuknya. Untuk penggunaan masker disesuaikan dengan minat dari para konsumen. Seperti gambar yang pertama, yaitu model tali berada di tepi kanan dan kiri. Model masker ini sekarang paling laku di pasaran karena selain lapisannya banyak, yaitu 3 ply, motifnya juga menarik, dan warna-warnanya juga banyak. Ini cocok untuk bagi kalangan seperti remaja seperti kita saat ini, yaitu sebagai remaja. Bisa digunakan untuk mencocokkan dengan outfit yang akan kita pakai di luar ruangan atau untuk kuliah dan lain-lain. Gambar yang selanjutnya itu yang nomor 2, model tali panjang khusus untuk hijab. Ya, bahan yang masker ini agak tipis. Biasanya digunakan untuk para hijaber karena supaya tidak kesulitan saat kita ingin makan, tinggal melepasnya di luar jilbab kita. Kemudian yang ketiga yaitu model tali silang. Model masker yang ketiga ini biasanya digunakan untuk hijaber juga. Biasanya ada orang yang tidak mau ribet, jadi kita tinggal mencantelkan maskernya ke jilbab kita. Karena dalam masker ini belakangnya ada karet yang berbentuk silang. Kemudian model masker yang keempat yaitu model masker berbahan scuba. Model masker yang ini biasanya sering digunakan oleh laki-laki karena yang modelnya yang simple dan elastis. Kemudian kalau kita banyak melihat orang-orang yang memakai masker scuba ini lebih terlihat fresh dan ganteng gitu. Next. Ya, selanjutnya ada keuntungan menggunakan masker kain. Yang pertama dapat digunakan untuk menahan cipratan air liur atau orang yang sedang batuk-batuk dan menghindari virus. Yang dimaksudkan di sini yaitu ketika ada orang yang sedang bersin, lalu kita berada di dekat orang yang sedang sakit tersebut, kita menjadi terhindar dari adanya virus yang diciptakan oleh orang yang sedang sakit tersebut. Sebaliknya, apabila kita sedang sakit, kita juga menjadi tidak menyebarkan virus ke orang lain. Kemudian, keuntungan menggunakan masker yang kedua yaitu masker kain. Yang kedua yaitu harganya lebih terjangkau. Ya, karena saat ini pandemi kan sudah berlangsung selama hampir mau setahun. Dengan adanya produksi masker kain ini sekarang sudah banyak model. Para produsen banyak yang memproduksi masker sehingga banyak yang mengejar target penjualan, bukan mengejar harga. Jadi lebih banyak menjual dengan cepat daripada kita menjual satu masker tetapi dengan harga yang mahal. Ya begitu. Terus keuntungan menggunakan masker kain yang ketiga yaitu bisa dicuci dan dipakai kembali.
Karena masker kain ini kan terbuat dari kain dan pemakaiannya pun dapat berkali-kali. Sehingga dapat dipakai kembali. Tetapi apabila kain masker ini sudah mulai lecek dan sobek, barangkali sobek, sebaiknya dibuang lalu kita ganti yang baru. Tetapi ini lebih praktis daripada masker medis yang sekali pakai. Terus keuntungan yang keempat yaitu mengurangi sampah. Ya, tentu saja mengurangi sampah karena terbuat dari masker kain yang dapat digunakan berulang kali, berbeda dengan masker yang medis yang sekali pakai. Next. Ada alur produksi masker terbagi menjadi 3. Yang pertama ada persiapan, pembuatan, dan pemasaran. Ini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk tahapan persiapan masker kain ini, kita memilih bahan yang tebal. Karena masker ini akan sering dicuci dan disetrika, jadi saat membeli bahan, pilihlah kain yang tidak mudah mengerut atau berubah bentuk setelah dicuci. Kain yang kita cari atau kita beli sebaiknya kain yang tebal dan rapat. Untuk lapisan luar masker, kita mencari bahan yang non-elastis. Sedangkan untuk lapisan dalam masker, gunakan kain katun atau campuran kain katun, asalkan elastis. Kemudian, proses pembuatan, yaitu sebelumnya kita memerlukan beberapa alat, seperti pertama, ada mesin jahit dan jarum tentunya, kemudian ada gunting, penggaris, karton atau kertas untuk penjiplokan pola, ada kapur jahit tentunya ya, untuk menggambar pola yang akan kita buat. Terus langkah yang selanjutnya untuk proses penjahitan yaitu diawali dengan pemotongan kain, kemudian menjahit bagian dalam masker, luar masker, dan tidak lupa memasang talinya. Kemudian dijahit kembali sampai jadi. Kemudian setelah proses penjahitan selesai, kita membungkus dengan semenarik mungkin. Kemudian kita pack dan lakukan sesi pemotretan. Terus untuk yang ketiga yaitu ada pemasaran. Pemasaran dilakukan ada 2 cara, yaitu pertama offline dan online. Seperti gambar nomor 3, yaitu dengan cara offline. Kita dapat memasarkan masker tersebut, yang paling dekat kita bisa memasarkan kepada keluarga dahulu, tetangga, dan kerabat lainnya. Next. Selanjutnya, pemasaran online. Yaitu saya mengambil contoh menggunakan 4 aplikasi, ada Instagram, WhatsApp, Shopee, dan TikTok. Yang pertama menggunakan Instagram. Cara pemasarannya yaitu dengan cara kita memposting di feed, membuat akun Instagram tersebut dijadikan seperti katalog pemotretan masker yang akan kita jual. Dengan memposting masker tersebut, kita memberi caption yang menarik, dan di bio Instagram kita dapat menambahkan cara pemesanan atau menaruh alamat rumah produksi kita. Kemudian alternatif yang lain, kita dapat mengendorse selebgram seperti Rahel Fenya, Hanum Mega, Autarin,
tinggal kita menyesuaikan budget yang kita punya. Nanti saat mengendorse, biasanya selebgram tersebut memakai masker, kemudian mereview penggunaannya. Terus pemasaran media online yang kedua yaitu menggunakan WhatsApp. Dengan cara WhatsApp ini, caranya kita membuat story di WhatsApp tersebut. Kita memposting foto yang menarik dengan kemasan yang sudah kita buat semenarik mungkin, kemudian dikasih caption yang menarik pula. Saat ini kita kan sudah berkuliah, kemungkinan kita memiliki lebih banyak teman daripada saat kita SMA. Jadi kemungkinan penjualan yang kita lakukan akan lebih luas karena kan teman kita yang berbeda daerah melihat postingan di story kita, lalu kalau tertarik kan bisa menceritakan ke keluarga mereka, kerabatnya, lalu memiliki keinginan untuk memesan. Terus media online yang ketiga yaitu ada Shopee. Siapa sih yang nggak tahu Shopee? Shopee merupakan salah satu aplikasi perbelanjaan. Ditambah lagi setiap bulannya mesti ada promosi besar-besaran, yaitu setiap tanggal dan bulan yang sama seperti 12 bulan 12, tanggal 1 bulan Januari, dan seterusnya. Cara pemasarannya yaitu kita memposting di toko kita yang berada di Shopee, kemudian memberi judul dan caption yang menarik. Kemudian di toko Shopee kita dapat menambahkan deskripsi dari produk tersebut. Misal kita menjual masker, kita dapat mencantumkan bahan keefektifan masker tersebut dan lainnya. Kemudian aplikasi yang keempat yaitu kita menggunakan TikTok. Setelah adanya pandemi ini, aplikasi TikTok lebih banyak digunakan daripada aplikasi lainnya. Sekarang banyak sekali online shop yang mempromosikannya lewat TikTok, yaitu dengan cara kita membuat video dan dalam produk kita kita menyiapkan background, packaging, dan pencahayaan yang semenarik mungkin. Kemudian di video dan kita bisa menambahkan efek suara yang kita mau. Karena aplikasi TikTok ini lebih banyak digunakan sekarang ini, maka menurut saya lebih efektif daripada aplikasi yang lainnya. Di aplikasi TikTok ini juga kalau kita mempromosikannya dengan benar dan menarik, nanti produk kita gampang viral, yaitu bisa menggunakan hashtag FYP atau for your page. Kemudian selanjutnya, ya kita memasuki slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Masker kain menjadi alternatif dan peluang untuk berbisnis di tengah pandemi. Masker kain cocok digunakan untuk keseharian kegiatan di luar. Serta dengan adanya usaha pembuatan kain masker ini dapat mengoptimalkan pendapatan kita di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Kita juga dapat membuat usaha untuk orang di sekitar kita menjadi memiliki pekerjaan, kita saling membantu seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya dari panelis yang lain? Saya ingin bertanya, setelah pandemi usai, apakah memungkinkan jika bisnis masker tetap berjalan dan potensinya
potensinya setinggi seperti saat pandemi sekarang ini? Ya, terima kasih Mas Habin. Saya di sini akan mencoba menjawab. Bisnis masker kemungkinan masih tetap berjalan, tetapi potensinya tidak akan setinggi seperti saat pandemi. Karena rencananya vaksinisasi pun mempengaruhi hal tersebut. Seperti berita yang sudah beredar di bulan Desember ini, vaksin dari luar negeri sudah datang ke Indonesia. Ketika seorang sudah divaksin, maka kekebalan tubuh akan lebih meningkat. Jadi orang tidak membutuhkan masker lagi. Mungkin membutuhkan masker untuk berkendara, untuk menghindari polusi dan debu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh panelis yang terakhir, yaitu Mas Jundi. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Utlia. Mohon kepada Mas Habin selaku host untuk mempersilahkan saya share screen. Sudah. Ya, terima kasih Mas. Saya Jundi Muhammad Arisanda dengan NPM 2010301052 akan membahas tentang transaksi GoFood di masa pandemi. Akankah menaik atau malah menurun? Pertama-tama, apa itu GoFood? GoFood adalah layanan pesan antar makanan menggunakan jasa Gojek. Pemesan cukup membuka aplikasi Gojek lalu memilih layanan GoFood. Ya, ketika kita sudah membuka layanan GoFood, di situ sangat banyak restoran, mulai dari yang terdekat bahkan sampai yang terjauh. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Jadi kita dibuat mudah dengan adanya layanan GoFood, tidak usah bingung lagi karena dengan adanya GoFood. Vice President Corporate Affairs Gojek Food Ecosystem, Rosel Lavina menyebutkan transaksi pesan antar makanan daring melalui GoFood meningkat 20% selama pandemi COVID-19. Ya, sangat jelas apalagi ketika awal PSBB, pemerintah menerapkan di rumah saja. Otomatis semua orang tidak keluar, tempat makan tutup. Kita dengan jawaban adalah GoFood. GoFood adalah kunci utamanya. Maka dari itu GoFood mengalami peningkatan. Faktor peningkatan transaksi GoFood. Yang pertama, peraturan pemerintah tentang penanganan COVID. Ya, seperti slide sebelumnya, peraturan pemerintah yaitu himbauan untuk di rumah saja, sehingga banyak pula orang yang malas untuk keluar karena takut kerumunan. Jadinya kita memesan makanan melalui GoFood. Yang kedua, tempat makan tidak bisa makan di tempat. Ya, banyak tempat makan yang sebenarnya buka, tapi tidak menyediakan makan di tempat. Itu karena peraturan dari pemerintah. Boleh langsung beli, tapi harus dibungkus. Ya, kalau begitu kita kan makan juga kadang untuk mencari suasana. Kalau begitu kita kadang malas, makanya GoFood menjadi jawabannya. Yang ketiga, banyak promo. Ya, ketika kita membuka Gojek saja, kita sudah disuguhi dengan banyak promo. Mulai dari gratis ongkos kirim, lalu ketika kita membuka restorannya, mendapat cashback atau dan lain-lain. Apakah untung para pengusaha yang bekerja sama dengan GoFood?
Jawabannya adalah iya, sangat untung. Karena dengan memberi 20-30% makanan Anda sudah terpampang di GoFood. Ya, jelas terpampang yang berarti sudah dipromosikan secara otomatis. Dengan itu engagement dari restoran itu naik sehingga banyak yang belum tahu restoran itu menjadi tahu. Yang kedua, keuntungannya itu tidak perlu membayar kurir lagi. Upaya GoFood supaya pesanan tetap terjaga. 1. Cashless payment atau pembayaran non-tunai. Ya, dari Gojek sendiri sudah menyediakan GoPay. Itu bertujuan untuk mengurangi kontak fisik. Yang kedua, contactless delivery atau pakai fitur untuk pengantaran tanpa kontak fisik. Ya, selama pandemi, para driver diberitahu bahwa meletakkan makanan tidak boleh langsung kepada pembeli, harus di depan rumah atau di tempat yang sudah disediakan. 3. Prosedur keamanan makanan untuk mitra GoFood. Ya, para GoFood ya, yang kerjasama harus mengecek seperti dapur yang bersih selalu, terus para drivernya yang harus memakai masker dan mencuci tangan selalu. Dampak positif GoFood. 1. Pengusaha-usaha kecil, mikro, dan menengah mengalami kenaikan omzet. Ya, jelas dari GoFood-nya sendiri saja sudah mengalami peningkatan, yang berarti para pengusaha pun ikut mengalami kenaikan juga. 2. Membantu pemerintah menjalankan social distancing. Ya, dengan kita memesan GoFood, layanan GoFood, kita tidak perlu keluar rumah, yang berarti kita tidak menambah kerumunan di luar. 3. Mempermudah konsumen membeli makanan dari rumah. Ya, sangat mempermudah karena kita dari rumah saja bisa membeli makanan yang sangat jauh pun bisa. Yang keempat, membantu para Gojek. Ya, kenapa sangat membantu? Karena awal-awal pandemi, para Gojek tidak bisa membawa penumpang. Karena ketentuan pemerintah yang setiap kendaraan hanya boleh 50%, yang dimana motor itu hanya boleh sendirian. Ya, yang berarti kunci utama para driver itu adalah GoFood. Siapa sih penikmat GoFood? Yang pertama, anak muda. Ya, anak muda yang suka jajan ini itu tapi malas keluar. Apalagi pas makan malam adalah GoFood kunci utama. Yang kedua, pegawai kantoran. Pada saat jam makan siang, biasanya pegawai kantoran males untuk turun dari gedung lantai 16 contoh ya. GoFood biasanya dipakai oleh pegawai kantoran. Yang ketiga, ibu rumah tangga, maaf, ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga yang seringkali males masak, GoFood biasanya digunakan. Kesimpulan, semua orang terbantu dengan adanya GoFood. Ya, mulai dari konsumen yang dimudahkan dengan aplikasi daring seperti ini, dari rumah bisa memesan makanan. Yang kedua, pengusaha-pengusaha kecil yang omzetnya menaik karena dengan GoFood jadi terpromosikan secara tidak langsung. Yang ketiga, para driver pun menjadi tetap selalu kerja. Terima kasih, saya Jundi Muhammad Arisanda. Apakah ada pertanyaan? Iya, Mas Jundi, saya izin bertanya. Ya.
Apa perbedaan suatu tempat wirausaha semisal restoran yang bekerja sama dengan Gojek dan restoran yang tidak bekerja sama dengan Gojek? Ya, kasih. perbedaannya adalah relasi yang kerjasama dengan GoFood lebih luas. Juga konsumen sekarang tidak perlu keluar tenaga untuk membeli makanan. Dan biasanya tempat makan yang bekerja sama dengan GoFood harganya sedikit berbeda antara di GoFood dengan tempat makan langsung karena harus memberi 20-30% kepada GoFood. Terima kasih, Mbak. Yes. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.